Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan S dengan NIM 22073120. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses overhaul pada mesin mobil, yang dimana overhaul adalah proses pembongkaran mesin untuk memperbaiki dan memeriksa bila terdapat kerusakan pada komponen-komponen mesin. Dan tujuan dari overhaul ini untuk memperbaiki komponen yang telah rusak dan mengembalikan kesetelan standar. Dan ciri-ciri mesin di overhaul itu yaitu keluarnya asap putih pada knalpot, performa mesin sudah tidak bagus, dan sebagainya. Dalam proses overhaul kita melakukan beberapa cara atau proses, seperti yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, yang kedua yaitu melakukan pembongkaran, yang ketiga yaitu melakukan pembersihan, keempat yaitu mengukur atau memeriksa komponen-komponen yang telah kita bongkar, lalu mengganti komponen tersebut apabila ada komponen yang sudah rusak, dan selanjutnya melakukan pemasangan kembali komponen-komponen mesin yang telah kita bongkar, dan selanjutnya kita tes kembali apakah komponen tersebut sudah baik atau harus dilakukan penyetelan. Baiklah, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu engine stand, kedua toolset, terus kunci momen, troli, lemari penyimpanan, oil chain, dan minyak pelumas atau oil. Selanjutnya yaitu gemuk, yang selanjutnya seperti alat-alat ukur seperti feeder gauge atau Mister Baja. Selanjutnya itu penekan bekas katup atau valve spring kompresor. Selanjutnya itu pelepas atau pemasang ring piston atau yang disebut dengan piston ring expander, dan selanjutnya itu penekan ring piston. Baiklah, setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita akan melakukan proses pembongkaran. Yang pertama yaitu kita lepaskan kabel-kabel terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita lepaskan komponen-komponen bagian yang selanjutnya yaitu kita keluarkan oli dari bawah, dan selanjutnya yaitu kita keluarkan air pendingin atau coolant dari radiator. Setelah air coolant terbongkar, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada bagian depan, seperti kita bongkar dulu radiatornya, kita copot kabel-kabel dan selang-selang radiator, dan kita taruh di lemari penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu kita lepaskan atau kita bongkar seperti saringan hawa bagian mesin yang bagian kiri, seperti saringan hawa, karbu, intake manifold dan exhaust manifold, knalpot, lalu ada alternator, dan filter oil. Dan selanjutnya kita akan membongkar bagian sebelah kanan, seperti bagian kanan yang kita lepaskan. Yang pertama yaitu kita lepaskan busi terlebih dahulu, selanjutnya yaitu kita lepaskan distributor dan pompa minyak, dan selanjutnya yaitu kita lepaskan yaitu motor starter, dan selanjutnya kita pindah ke bagian belakang. Kita akan melepaskan bewel dengan menggunakan kunci T atau menggunakan kunci sok, dan selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada bagian atas, yang dimana kita akan membongkar pada tutup atau cover dari kepala silinder, yang dimana dia akan di dalamnya terdapat katup-katup. Yang selanjutnya itu kita akan melepaskan katup-katup yang terdapat pada kepala silinder, dan kita juga membuka kepala silinder tersebut. Untuk diperhatikan yaitu dalam melakukan pembongkaran kita harus melakukan sebaiknya menetapkan top 1 dulu sebelum melakukan pembongkaran. Dan selanjutnya yaitu kita bongkar dan kita pindahkan mesin atau blok ke meja atau ke tempat yang bisa diberikan beban yang berat untuk memudahkan kita melakukan pembongkaran lebih. Setelah mesin terdiri dari sudah berada di meja, selanjutnya kita akan melakukan membuka karternya, dan kita akan membuka connecting rod dan crankshaft. Lalu kita akan melakukan membuka atau mencopot piston.
Setelah kita melakukan pembongkaran, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan pada komponen-komponen seperti kita membersihkan gasket-gasket dan bekas dari lem merah yang sebelumnya tertempel pada mesin. Kita bersihkan secara teliti supaya tidak tertinggal, dan kita sobek apabila gasketnya sudah sobek, dan nanti kita ganti. Setelah kita melakukan pembersihan, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran, yang dimana pengukuran yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu mengukur kelurusan atau kedataran dari kepala silinder menggunakan pisau ukur dengan dibantu oleh feeler gauge. Selanjutnya kita akan mengukur seperti mengukur katup atau katup buang dan katup masuk ukurannya, dan mengukur diameter dari crankshaft dan camshaft. Jangan lupa pula kita mengukur apakah katupnya mengalami kebocoran. Apabila mengalami kebocoran, maka akan dilakukan skill club terlebih dahulu. Setelah kita melakukan skill cap, kita juga harus mengukur piston dan diameter piston dan diameter blok silinder, yang dimana nanti kita bandingkan dengan spesifikasi dari buku reparasi, apakah masih bisa digunakan atau harus kita lakukan penggantian komponen yang jika diperlukan. Dan selanjutnya yaitu kita akan mengukur pegas katup dan diameter dari katup tersebut. Setelah kita melakukan pengukuran, kita juga harus melihat apakah kondisi komponen tersebut masih bisa digunakan, seperti gasket-gasket dan seal-seal apakah masih bisa digunakan. Pada pembongkaran yang dilakukan sebelumnya, kita mendapati bahwa seal club sudah mengalami kebocoran pada beberapa bagian dan komponen tersebut sudah kita ganti. Dan selanjutnya, setelah komponen-komponen tersebut kita ganti, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kembali komponen-komponen yang telah kita bongkar. Yang pertama yaitu kita harus memasang kembali ring-ring piston yang telah kita copot, dan selanjutnya yaitu kita akan memasang metal untuk dudukan dari crankshaft, dan kita akan memasang crankshaft kembali. Yang pertama yaitu kita harus memasang piston pada blok silinder terlebih dahulu dan memasang crankshaft selanjutnya. Lalu kita akan memasang kembali pompa oli yang ada di dalam, dan selanjutnya yaitu kita akan memasang karter, dan kita kembalikan mesin ke dudukannya atau ke jackstanya. Setelah mesin berada pada dudukannya atau pada jackson, selanjutnya kita akan memasang bagian-bagian atas seperti katup, camshaft, dan beberapa komponen yang bagian atas lainnya, sehingga saat terpasang dia sudah aman. Lalu kita satukan dengan kepala silinder, komponen-komponen dari kepala silinder dengan blok silinder tersebut. Dan selanjutnya yaitu kita akan memasang bagian-bagian dari sebelah kanan terlebih dahulu, seperti motor starter, distributor, dan pompa minyak. Dan selanjutnya kita akan memasang bagian dari bagian belakang, seperti memasang flywheel pada dudukannya, dan memasang bagian kiri dari mesin seperti intake manifold, exhaust manifold, dan jangan lupa juga kita memasang karburatornya kembali, dan kita pasang juga alternatornya. Dan jangan lupa kita juga akan memasang bagian depan seperti radiator, kipas radiator, dan beberapa pulinya. Setelah mesin terakit sempurna, jangan lupa kita masukkan seperti oli ke dalam mesin tersebut agar mesin terlumasi. Dan selanjutnya itu kita memasang kembali atau memasukkan air coolant kepada radiator agar radiator bekerja dengan semestinya dan tidak terjadi pemanasan pada mesin. Dan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemasangan kabel-kabel kembali dan menyambungkannya ke
ke baterai, dan kita juga jangan lupa juga sebelum kita menyentuhkan ke baterai kita juga harus melakukan penyetelan pada katup atau valve-nya, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi, tidak butuh reparasi. Dan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemasangan busi dan kita sambungkan ke baterai dengan kabel-kabelnya tersebut, dan kita coba melakukan penghidupan atau melakukan starter pada mesin. Apabila mesin tidak bekerja atau tidak bisa hidup, maka kita harus melakukan penyetelan pada bagian pengapiannya, apakah pengapiannya sudah pas atau tidak, apakah sudah sesuai dengan langkah kerjanya. Setelah mesin sudah hidup dan penyetelannya sudah bagus, maka mesin akan hidup dengan sempurna. Apabila tidak, maka kita harus melakukan pencarian pengapian lagi dengan cara memutar-mutar distributornya, dan kita juga melakukan penyetelan pada platinanya. Dan jangan lupa kita memasang kembali komponennya, seperti kita sambungkan selang minyaknya, dan jangan lupa kita kasih minyak. Tidak mungkin mesin berjalan tanpa minyak. Setelah mesin dinyatakan hidup dengan sempurna, maka berakhirlah praktik kita tentang overhaul ini. Dan selanjutnya itu kita akan meletakkan barang-barang kembali seperti tempatnya, dan kita juga harus menjaga kebersihan. Dan jangan lupa kita memperhatikan keselamatan kerja sebelum kita melakukan praktik tersebut. Baiklah, itulah hasil dari video saya tentang overhaul. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.